Ras. Iya, bisa hadir di tempat ini. Matur suwun sudah diundang. Iya, jadi hari ini kita mau coba Pak Ferdinand memberikan pandangan, paparan terkait dengan iklim perpolitikan. Jadi ada harapan kita bahwa Pilpres adalah momentum pesta demokrasi. Pak Ferdinand sharing-sharing pemahamannya terkait capres pilihan NKRI dalam iklim geopolitik yang cerdas dan beretika. Waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Ferdinand. Baik, terima kasih. Nyuwun sewu, Opa. Ketua saya berdiri sedikit. Saya pengen lihat yang di belakang. Selamat siang menjelang sore, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau suara saya agak menggelegar biar nggak ngantuk. Saya terima kasih sudah diundang sebagai salah satu narasumber di diskusi yang luar biasa ini, Pak Ketua, Pak Jeb. Temanya ini luar biasa, capres pilihan NKRI. Saya tertarik, kenapa sih bukan capres pilihan rakyat gitu, tetapi dituliskan NKRI, artinya di sini bicara bukan tentang pribadi per pribadi, tetapi bicara tentang bangsa. Ada roh negara yang dibawa dalam tema politik, diskusi politik kali ini. Memilih seorang pemimpin minimal harus punya 3 ilmu. Ilmu dasar secara ilmu rasional, ilmu kedua adalah ilmu kesaktian batin nurani, yang ketiga adalah wahyu dari semesta. Kalau tidak dapat restu dari semesta dan Tuhan yang Maha Esa, ojo ngimpi jadi pemimpin. Jadi yang saya lihat di sini bahwa sebelum saya masuk ke tentang geopolitik, dari 3 hal tadi kita bisa melihat siapa sih sebetulnya calon presiden kita ini. Sekarang ada 3 capres yang punya ilmu rasional, tapi hati-hati jangan ilmu yang suka bohongin, ya nggak boleh. Yang kedua adalah nurani. Nurani, kebatinan ini sangat penting. Kalau nuraninya tega menghilangkan nyawa orang, wah amit-amit, jangan dipilih. Yang ketiga tentang wahyu. Wahyu ini penting sekali karena ini adalah restu ilahi, restu dari Tuhan Sang Pencipta. Kalau ini saya tidak tahu. Sama-sama kita bertanya. Baik, kita bicara tentang geopolitik. Kalau kita bicara tentang geopolitik, yang pertama, kalau kita melihat geopolitik internasional, pertempuran politik yang selalu terjadi itu adalah antara blok barat dan timur. Itu selalu, dari dulu sampai sekarang. Blok barat dimotori oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, blok timur dimotori oleh Soviet dan Cina dan sekutu-sekutunya. Nah sekarang kalau geopolitik nasional, geopolitik kita ini dari pemilu ke pemilu masih dalam tataran pertempuran antara Orde Lama dan Orde Baru. Tidak jauh-jauh dari situ. Kalau kita melihat sejarah bangsa, Indonesia ini telah diletakkan dasar pondasi kita sebagai Indonesia merdeka oleh para founding fathers kita yang kemudian mendirikan pemerintahan pada masa Orde Lama. Beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh, sosok-sosok pemimpin bangsa yang tidak punya kepentingan pribadi pada saat itu, karena situasinya memang tidak mungkin memikirkan kepentingan pribadi, tetapi semata hanya memikirkan tentang masa depan bangsa. Maka konstitusi kita pada pembukaan disampaikan di situ, ini adalah gerbang, telah mengantarkan kepada gerbang kemerdekaan. Para pendiri bangsa kita, para pemimpin di masa Orde Baru telah meletakkan pondasi sebagai jembatan emas untuk menuju kita isi untuk kemajuan-kemajuan ke depan. Yang kedua, Orde Lama kemudian ditumbangkan oleh Orde Baru. Mengapa Orde Baru harus berbangun, bangkit, berdiri dan dimotori oleh kelompok-kelompok asing? Karena apa? Sumber daya alam kita. Bung Karno berkata, saya tinggalkan sumber daya alam ini sampai anak-anak bangsa ini mampu mengelolanya sendiri. Dan itu tidak diterima oleh kelompok-kelompok asing. Seharusnya kalau kita tidak salah diurus pada masa Orde Baru, kita tidak akan melihat situasi seperti sekarang ini. Kita harus membujuk-bujuk investor, merayu-merayu supaya datang. Padahal kalau kita mengurus bangsa ini secara benar dari Orde Baru, maka investor itu yang datang menghadap Pak Arsyad. Pak Arsyad, tolong dong saya dibantu supaya saya masuk Indonesia. Nggak seperti sekarang, kita akhirnya seperti terkesan meminta, memohon. Tapi ini adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan Orde Baru. Ketika Orde Lama mempertahankan sumber daya alam kita, ditumbangkan oleh Orde Baru, maka dijuallah semua. Freeport dijual, Blok Mahakam dijual, Blok Rokan dulu masih di Riosan dijual, semua kekayaan alam kita dijual. Apa yang kita dapat?
hanya sedikit. Sedikit sekali. Kemana yang banyak itu? Entahlah. Tapi rekening mereka para penguasa Orde Baru itu saya tahu gendut-gendut. Berarti pada ngumpul di mereka. Jadi kontrastingnya sekarang adalah pertama di situ. Geopolitik nasional kita adalah pertempuran antara Orde Baru dan Orde Lama. Setelah Orde Baru kemudian ditumbangkan oleh rakyat, maka muncul pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi. Kemudian di zaman Gus Dur, Habibie, Gus Dur dan Bu Mega itu semua pemerintahan transisi. Masuk kemudian di pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun. Beliau ini juga adalah bagian dari anasir Orde Baru. Maka pemerintahan ekonominya kembali kepada sistem neoliberal yang berbeda sekali dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh Orde Lama. Jadi ini pertempurannya tidak jauh-jauh dari situ. Kemudian Pak SBY berakhir masa jabatannya, politik dimenangkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini seorang pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, rahim marhainis, rahim nasionalisme daripada masyarakat kita. Berbeda sekali. Jadi kalau kita membuat komparasi terhadap kompetitor Pak Jokowi di masa lalu, memang ada elit-elit politik ini, para calon-calon pemimpin yang lahir dari persekongkolan para elit. Jadi kalau sekarang ketika Mas Ganjar akan melanjutkan pemerintahan menjadi capres, kemudian berkumpul anasir-anasir Orde Baru, saya tidak kaget. Karena saya sudah tahu bahwa mereka pasti akan berkumpul untuk mencoba menumbangkan garis politik Orde Lama dengan ekonomi kerakyatan yang sekarang dibangun. Nawacita Pak Jokowi menyatakan bahwa pembangunan itu harus dibangun dari pinggir. Indonesia sentris. Dan ini tidak disukai oleh garis politik Orde Baru. Maka mereka sekarang bergerombol ingin mengambil alih kekuasaan ini kembali dari tangan garis politik ideologi Orde Lama. Nah, di sana itu ada yang datang naik-naik ke gunung, ke Hambalang, berbondong-bondong, katanya turun gunung. Padahal ke Hambalang itu naik gunung loh. Jadi piye ceritanya kok itu turun gunung? Saya bingung. Jadi ini harus kita lihat bahwa geopolitiknya masih di situ. Mereka kemudian elit-elit politik dari yang lahir dari persekongkolan elit itu berkumpul ingin mengambil alih situasi ini. Mereka ingin kembali berkuasa. Bahkan ada yang berkata, waduh aset saya mandek tidak berkuasa 20 tahun. Nah terus sampean ini mau jadi presiden, mau asetmu liquid gitu. Terus rakyat siapa yang ngurus? Bicara tentang makan gratis. Emang masyarakat ini burung peliharaan dikasih makan gratis? Emang ikan di akuarium? Emang rakyat ini gak pengen naik Alphard juga kayak beliau? Emang rakyat ini gak pengen punya rumah juga kayak beliau? Jadi kita harus melihat geopolitiknya di situ. Orde Baru telah menyesatkan kita jauh. Dan sekarang garis ideologinya ini tetap masih pertempuran ideologi Orde Baru dengan ideologi Orde Lama. Jokowi, Ganjar Pranowo adalah garis politik ideologi Orde Lama yang membawa semangat ekonomi kerakyatan. Marhainis, di mana masyarakat di pinggiran dinaikkan derajatnya. Berbeda dengan kelompok garis ideologi politik Orde Baru yang elitis. Elitnya kaya, rakyatnya masa bodoh. Jadi kalau dulu pernah ada cerita Orde Baru tentang swasembada pangan dibanggakan, bos, jangan keliru. Saat itu penduduk kita masih sedikit, tapi sawah kita luas. Sekarang sawah kita sedikit, penduduk kita sudah hampir 300 juta. Jadi harus cerdas melihat itu. Nah sekarang banyak yang tersesat. Terutama banyak juga teman-teman kita yang melihat, wah ini gagah, wah ini disegani internasional. Seorang pemimpin yang disegani dunia internasional bukan karena mau beli pesawat tempur. Gak ada, kita tidak sedang mau berperang. Tetapi negara kita, pemimpin kita disegani. Ini Pak Jokowi disegani loh, biar kurus kering begitu. Biar kurus kering tapi disegani dunia internasional karena apa? Sikapnya, dia tegas melawan hegemoni dan dominasi pihak-pihak Eropa yang garis politiknya diadopsi oleh teman-teman Orde Baru. Nah ini kaitannya. Kita tahu bagaimana lantangnya Pak Jokowi menentang melawan Uni Eropa terkait dengan ekspor nikel segala macam, CPO sawit. Beliau berani melawan karena garis ideologi politiknya adalah ekonomi kerakyatan. Kalau garis politik ideologi Orde Baru sudah pasti dijual-jual semua, itu yang penting mereka dapat fee. Jadi perbedaannya di situ komparasinya. Apalagi kalau kita masuk kepada garis ideologi politik Orde Baru, Orde Lama, antara ideologi politik dan anak politik, anak biologis Orde Baru. Ideologis Orde Baru dengan anak biologis Orde Lama dan ideologi Orde Lama. Kalau bicara anak orang tua, ini biologis. Mungkin bapaknya kemarin itu tukang beca, anaknya jadi tentara.
Tapi kalau sudah bicara ideologis, kalau bapaknya maling, bapaknya rampok, anaknya pasti jadi gembong rampok. Pasti, karena ideologi tertanam. Jadi kalau Orde Baru dulu ideologinya perampok sumber daya alam, maka anaknya sudah pasti akan gembong rampok. Berbeda dengan ideologi Orde Lama yang memang ingin bahwa sumber daya alam kita ini betul-betul bermanfaat untuk bangsa kita. Maka ideologinya, anak biologisnya di situ. Ini anak biologisnya. Jokowi, Ibu Mega, Ganjar Pranowo, ini anak-anak ideologis Orde Lama yang ekonominya ekonomi kerakyatan. Jadi di situ komparasinya. Jadi kalau ada yang di luar sana membangun propaganda opini, saya ini penerus Jokowi, dipasang balihonya bertebaran di mana-mana, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin garis ideologi politik Orde Baru meneruskan garis ideologi politik Orde Lama. Bullshit, itu omong kosong. Jadi kalau ada di luar sana teman-teman yang tersesat saat ini, saya harap kalau mendengar saya mereka akan kembali ke jalan yang benar dan bertobat. Karena garis politik itu sangat menentukan. Kalau garis biologis mungkin masih berubah, masih bisa berubah. Anaknya mungkin, mohon maaf, dulu bapaknya copet, anaknya mungkin jadi pendeta atau jadi kiai, bisa. Tapi kalau sudah bicara ideologi, bapaknya kalau sudah jadi copet, anaknya jadi gembong copet, itu pasti. Jadi kalau Orde Baru dulu adalah rampok, anak-anak biologisnya, wah ngeri, pasti akan jadi gembong. Ya itu adalah komparasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya berharap sebetulnya ke teman-teman dan ke masyarakat seluruhnya dimanapun berada bisa melihat secara jelas. Kalau ada yang menyatakan dirinya seolah-olah akan penerus dari program Pak Jokowi dengan jualan baliho di mana-mana, itu omong kosong. Saya pastikan bahwa yang namanya anak ideologis dan anak biologis Orde Baru tidak akan mungkin meneruskan program anak ideologis dan anak biologis Orde Lama. Itu tidak akan bisa, tidak akan pernah terjadi. Mereka hanya sedang menyusun siasat berkamuflase yang sering saya sebut hati-hati dengan serigala berbulu ayam. Kalau serigala berbulu domba masih terlihat 4 kakinya. Kalau sudah berbulu ayam, hati-hati, lebih cupu. Tapi habis itu ngeri kalian, hati-hati jangan sampai terjadi. Itu yang saya ingin pesankan di sini, bahwa komparasi tadi harus dipahami betul-betul. Sehingga kesimpulan di situ, lantas pertanyaannya, siapalah yang bisa meneruskan program Pak Jokowi? Jadi kalau masyarakat di luar sana masih memberikan kepercayaan tinggi kepada Pak Jokowi, maka harusnya melihat siapa yang bisa meneruskan program Pak Jokowi. Hati-hati salah memilih karena dibohongi dengan program-program siasat propaganda opini yang sangat kencang memang. Yang meneruskan dan yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi yang marhainis, nasionalis, hanya yang satu warna. Tidak mungkin berbeda meneruskan itu. Dan itu kalau kita lihat sekarang peta politik koalisinya sudah tergambar. Di sana ada anasir-anasir Orde Baru berkumpul di Hambalang, semua di situ. Di sini ada garis-garis ideologis Orde Lama. Ada PD Perjuangan, Partai Rakyat, ada Perindo, ada Hanura, dan Orde Baru. Jadi di situ pakemnya. Yang perlu saya tegaskan di sini, tidak mungkin apa yang telah dibangun Pak Jokowi dengan garis politik ideologis Orde Lama diteruskan oleh anasir-anasir Orde Baru. Intinya di situ. Jadi kalau masih ada yang tersesat di jalan lurus, Mboya kembalilah ke jalan lurus. Teman-teman kita yang coba mengagung-agungkan sebelah, kembalilah bahwa Orde Baru itu adalah orde yang menakutkan. Saya tidak mau kembali ke sana. Terima kasih, sekian. Ya, terima kasih Pak Frida.